Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Iri Motlimau. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua, saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Materi yang akan saya paparkan di sini, yaitu pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu ideologi. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar atau cita-cita. Dan logos yang berarti ilmu. Secara harafiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai sebuah ideologi harus mampu berperan dalam menjamin bahwa tujuan negara Indonesia dapat tercapai. Indonesia adalah organisasi tertinggi bagi seluruh rakyatnya, sehingga penyelenggaraannya harus dapat dirancang secara tepat. Penyelenggaraan tersebut perlu dilandasi oleh ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi merujuk pada kelima sila sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjadi landasan politik hukum dengan basis moral agama. Sedangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi landasan pelaksanaan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non-diskriminatif. Sedangkan sila yang ketiga, persatuan Indonesia, menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa yang ada dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing. Sedangkan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi landasan politik hukum dengan meletakkan kekuasaan tertinggi di bawah kekuasaan rakyat atau yang sering kali kita sebut sebagai demokratis. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum para kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi dapat memiliki jaminan hidup yang layak serta tidak ditindas mereka yang kuat dengan sewenang-wenangnya. Yang berikutnya kita akan melihat kajian dan wawasan filsafat. Jika merujuk pada kajian filsafat, kita dapat meminjam pendekatan yang ada pada teori Aristoteles. Dapat dipahami bahwa dalam diri Pancasila terdapat adanya pengadaan, realitas, yang mengandung potensi, yakni berupa dasar kemungkinan yang sering kita sebut dengan dinamika. Dalam hal ini, potensi merujuk pada suatu kemampuan real yang dimiliki subjek. Subjek yang dimaksud yaitu Pancasila itu sendiri. Untuk dapat terus dinamis dan berubah. Ideologi Pancasila dengan segala dinamikanya sangat mungkin mengalami pembaruan terus-menerus. Pembaruan ini tidak selalu bersumber dari satu sisi atau dari dalam diri Pancasila. Pembaharuan ini bisa disebabkan oleh pengaruh dari luar seperti dinamika atau proses perubahan yang berlangsung bersentuhan dengan ideologi ini. Selanjutnya terdapat 3 landasan filsafat yang memperkuat eksistensi Pancasila sebagai suatu ideologi. Yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Ontologi sendiri sebagai cabang filsafat membahas tentang hakikat dari berbagai hal secara umum. Sederhananya, ontologi ini membahas mengenai substansi dari sesuatu. Ontologi dilakukan guna melakukan analisis substansi dari suatu hal atau wujud tertentu. Landasan ontologi Pancasila kita bisa memahami sebagai landasan pemikiran filosofis terhadap hakikat dan nilai-nilai sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Prinsip inilah
yang secara aktual melandasi sekaligus membatasi perilaku manusia. Sedangkan epistemologi merupakan cabang filsafat pengetahuan yang di dalamnya membahas sifat-sifat dasar pengetahuan, lingkup, kemungkinan, serta dasar umum dari pengetahuan. Di dalam epistemologi, kita membahas hal yang paling sederhana dan paling mendasar. Pancasila sebagai epistemologi bisa dijabarkan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa dari landasan pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia yang telah diakui sejak dahulu hingga masa kini. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab berakar dari masyarakat dari pengalaman penjajahan selama berabad-abad sehingga mencapai kesadaran masyarakat. Sedangkan sila persatuan Indonesia mendasarkan pada kesadaran yang diperoleh dari pengalaman bahwa keterpecah belahan masa penjajahan kolonialisme Belanda dalam politik divide and empire melahirkan konflik antara masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bersumber dari budaya bangsa Indonesia yang secara turun-temurun telah mengenal proses pengambilan keputusan melalui semangat musyawarah mufakat. Dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berakar dari prinsip yang terunjuk pada sikap gotong royong yang berkembang di antara masyarakat. Sedangkan aksiologi merupakan suatu cabang filsafat yang mengkaji nilai-nilai dengan meletakkan permasalahan utamanya pada kemampuan teori bebas dari nilai. Aliran positifme mengharuskan teori dan ilmu untuk bebas dari nilai demi menjaga unsur ilmiahnya. Sayangnya, aspek-aspek kehidupan manusia tidak selamanya bisa diukur dengan menggunakan standar ilmiah. Misalnya, Pancasila merupakan suatu konsep yang tidak sejalan dengan pemikiran positifme. Pancasila syarat akan nilai-nilai bangsa Indonesia berupa nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Oleh karena itu, landasan aksiologi Pancasila dilihat dari nilai kualitas yang ada di dalam sila-silanya. Kesimpulannya, sebagai sebuah negara, Indonesia adalah organisasi tertinggi untuk rakyatnya. Dalam suatu organisasi, tujuan dan cita-cita menjadi hal yang paling penting dan paling esensial. Maka dari itu, Pancasila lahir sebagai suatu ideologi yang mengatur seluruh tatanan dan perilaku warganya demi tujuan itu sendiri. Tujuan negara kita tidak lain telah tertera dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat